A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari sudah menjelang surup, namun aku tidak bisa menunggu lagi sampai besok. Sudah lebih 24 jam Ririn hilang. Keluarganya pasti sangat cemas. Beberapa kali Bule dan Tobi juga menelpon. Semua urusan restoran kuserahkan kepada sahabatku tersebut. Sementara kepada Bule, kujelaskan bahwa masih ada masalah yang harus diselesaikan bersama polisi. Soke izin menemui jasad ayahnya di rumah sakit. Ia dikawal polisi karena takut terjadi sesuatu menimpanya. Mengingat kematian Sutoyo saja akibat pembunuhan, sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Mega, gadis yang terakhir kali menemui napi tersebut dan mengaku sebagai Senja. Ia menghilang begitu saja. Saat ku berikan nomornya kepada polisi untuk dilacak, hal tak masuk akal terjadi. Lokasinya tidak bisa ditemukan. Jadi, apa malam masih hidup? Tanya Pak Hari saat kami dalam perjalanan menuju taman di atas bukit, tempat di mana terdapat pohon besar berongga. Menurut Soka, hanya raganya yang digunakan. Jiwa malah disembunyikan, entah di mana. Semoga saja masih bisa kita selamatkan, sahutku. Itu artinya sosok Mega yang sekarang adalah tubuh Malah. Tapi bagaimana bisa ia mengelabui pandangan kita? Pak Hari sepertinya masih belum mengerti. Seperti yang kita dengar dari rekaman, dia dibantu pemilik salon yang mereka panggil Nyai. Saya rasa ini sudah di luar batas akal sehat. Mereka menggunakan ilmu hitam. Aku menguap. Tubuh rasanya sangat penat sampai mata memberat. Pemilik salon sudah ditahan, tapi kami masih membutuhkan bukti yang kuat. Selain rekaman itu, karyawannya juga. Suara Pak Hari tinggal samar-samar. Kantukku benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Aku memejamkan mata, menikmati alunan roda mobil yang mulai menapaki jalan menanjak dan menikung. Sesekali kepala terbentur, membuatku terjaga sambil menahan mual. Pak Hari menepuk bahuku pelan. Sudah hampir sampai, ucapnya. Aku mengerjap, menatap luar jendela yang sudah gelap. Sorot lampu mobil menerangi jalan aspal di depan. Aku langsung mengenali gapura yang mulai terlihat di kejauhan. Semoga memang benar di sini, gumamku memijit kepala yang pening. Mobil parkir di bawah pohon Kamboja. Lahannya cukup datar dan luas. Taman yang sesungguhnya ada di atas bukit, dengan jalan setapak kecil menanjak. Aku datang bersama 4 orang polisi bersenjata lengkap. Mereka hanya mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang. Pak Hari memintaku menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kami bersiap menaiki bukit. Saya sudah tidak apa-apa. Ayo, di atas. Ada banyak gubuk. Tapi entah kenapa saya merasa Mega menyembunyikannya di pohon berongga.
ujarku. Pohon berongga? Apa ada yang seperti itu? Tanya Pak Hari. Ada. Saat terakhir kemari, saya masih menjumpainya. Waktu itu saya nyaris jatuh ke jurang. Untung ada Soka. Kami bersiap. Masing-masing polisi mengenakan senter di kepala. Aku tidak diperbolehkan berjalan di depan demi keamanan. Dengan jantung berdebar, kujejakkan kaki pada jalan yang belum lama kulewati bersama Mega. Di keheningan malam, hanya desa nafas kami yang terdengar, bertimpa dengan serangga hutan. Namun, tiba-tiba musik alam tersebut berhenti. Angin yang semula berhembus pelan mendadak menghilang. Hawa mulai panas dan pengap. Masih jauh? Tanya Pak Hari memecah kesunyian. Di sana. Aku menunjuk batang pohon yang hanya terlihat bayangannya. Aku meminta para polisi berhenti. Kutajamkan telinga untuk menangkap suara mencurigakan. Mega, panggilku pada sosok yang berdiri sejajar dengan pohon besar. Apa ada seseorang di sana? Tanya teman Pak Hari heran. Itu di sana. Itu Mega, desisku. Maaf, tapi saya tidak melihat apa-apa, sahut anggota yang lain. Aku menoleh ke Pak Hari. Lelaki itu pun mengangguk, menimpali. Biar saya yang ke sana. Putusku mendahului kedua orang polisi yang siaga. Biar saya temani, pinta Pak Hari. Tidak usah, Bapak dan yang lainnya tunggu di sini saja, tolakku. Aku beranjak, melibas alang-alang dan semak. Dengan bantuan senter pinjaman Pak Hari, aku mencari jalan menuju pohon tersebut. Makin lama, langkahku kian ringan, seperti ada yang mengangkat tubuh dari tanah. Sayang, suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap nanar. Sekarang, kamu sudah tahu siapa aku. Apa kamu siap? Kita pergi sekarang. Bisiknya membuatku menoleh. Mega di belakangku dengan parasnya yang ayu. Ia mengulurkan tangan, meraih jemariku dan menggenggamnya erat. Aku seperti memasuki dunia yang baru, dunia yang hangat dengan nuansa jingga. Apa ini sore hari? Terdengar debur ombak dan aroma air laut yang khas. Baru kurasakan kaki menjejak pasir putih yang lembut. Aku ada di pantai. Tawang, suara riang itu memanggil. Aku terpana. Ia gadis kecil dengan mata bundar dan jernih. Tahi lalat menghiasi ujung dagunya yang mungil. Apa ini Mega waktu kecil? Kenapa diam di sana? Ayo buat istana pasir. Ajaknya tersenyum, menampilkan gigi kecil yang berderet rapi. Iya, aku mengangguk. Aku melihat tanganku sekecil miliknya. Ini pasti mimpi tentang masa laluku. Usia kami sepertinya 8 tahun. Kalau benar, mungkin saja kami sedang melakukan karya wisata. Mega, panggilku ragu. Ia yang berjongkok sambil memegang sekop pasir menoleh. Iya. Aku mendekat. Mega memberikan satu sekop dan cetakan berbentuk karang. Ayo buat. Awalnya aku ragu, tetapi melihat gadis itu begitu semangat, kuikuti ajakannya. Tanganku mulai memainkan pasir yang lembab.
lalu mencetaknya dengan hati-hati. "Begini," tanyaku. "Wah, hebat. Tawang memang pintar," pujinya. "Oh iya, aku menulis sesuatu di sini. Kamu sudah bisa baca kan?" Aku mengangguk. "Menulis apa?" Mega menunjuk ke belakang istana pasir yang ia buat. Aku mengamati kata demi kata yang ia goreskan di atas pasir. "Teman selamanya," ejaku. "Benar, kita berteman selamanya ya. Kamu kan pernah berjanji mau jaga aku sampai kapanpun." Ia tersenyum, menunjukkan kelingkingnya yang mungil. Apa ini?" Aku tidak mengerti. "Masa kamu lupa kalau kita menautkan jari begini? Artinya kita sudah mengikat janji dan tidak boleh diingkari. Ayo," ajaknya. Aku ragu. Entah kenapa, tatapan bening itu menyiratkan hal lain. Ada sesuatu yang kelam di dalam sana. "Ayo Tawang, tunggu apa lagi? Kita akan bahagia jika terus bersama." Aku mengikuti arahannya. Kuacungkan kelingkingku, lalu mulai menautkannya ke jari Mega. Namun, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di pergelangan tanganku. Gadis seusia kami berkacak pinggang. Matanya memindai tajam. "Jangan lakukan itu. Kamu sudah di luar batas, Mega," geramnya. Aku beringsut mundur. Mega mengacak istana pasirnya, lalu mengeluarkan sebongkah karang dengan sisi tajam. Dengan gerakan kilat, ia menghamburkan pasir ke wajah gadis di depannya. Aku ketakutan melihatnya yang seperti kesetanan. Tanpa menunggu gadis itu bangkit, ia menghantamkan batu tersebut bertubi-tubi ke arah kepala. Darah mengucur, membaur dengan pasir putih. Anehnya, si gadis tidak menangis sama sekali. Atau mungkin ia pingsan. Mega terengah. Ia menatapku tanpa melihat adanya rasa bersalah. Aku meringkuk, tak kuasa untuk berlari maupun berteriak. Debur ombak terlalu keras, menyamarkan degup jantungku yang seakan-akan ingin terlepas. Sungguh, kenapa tidak ada orang dewasa sama sekali di sini? Atau kami memang dari awal sengaja memisahkan diri? "Jangan katakan apapun tentang hal ini. Kamu teman baikku, bukan?" Mega menyeringai. Aku terdiam. Rasanya wajah tidak bisa berpaling dari tatapan Mega. "Janji ya." Mega menunduk, kembali mengulurkan jari kelingking. "Tawang," pucuknya lembut. Aku tidak bisa berpikir lagi. Gemetar, kuacungkan jari yang kaku ke arahnya. Namun, lagi-lagi pukulan telak menghantam. Kali ini mengenai bahu. "Hentikan!" Aku merasa tubuhku direnggut sesuatu. Kepala membentur dinding yang keras. Tubuh menembus ruang bersisi tajam hingga mengoyak kulit. Aku mengerang. "Mas Tawang!" Suara berat menggema. "Mas, sadarlah." Hidungku mulai mencium udara sekitar. Dingin, dan ada aroma amis menguar. Pelan, kubuka mata yang entah sejak kapan terpejam. Gelap, hanya ada dua bayangan yang tampak samar. Apa yang terjadi?" Aku tertunduk, bersandar pada tiang gubuk. "Itu." Pak Hari menunjuk kedua bayangan yang bergerak di sekitar batang pohon besar. Aku ingat, kami kemari untuk mencari Ririn. Namun, apa yang sedang terjadi? Aku mengusap sesuatu yang mengalir hangat dari lubang hidung. Darah. Selain itu,
Tangan kananku sulit digerakkan. Rasanya seperti ada tulang yang patah. Berlima, kami mengamati suara bising dari jarak kurang lebih 50 meter. Pusara angin terbentuk. Sesekali hempasannya menderakan dahan-dahan pohon. Aku masih belum paham siapa atau apa yang tengah bertarung. Para polisi hanya diam, menyaksikan. Hal ini makin membuatku bingung dan tak sabar. Bagaimana dengan Ririn? Tanyaku mengusap dada yang sesak. Kami sudah tahu posisinya. Tapi Soka meminta untuk mundur dan berjaga. Dia yang akan menyelamatkan gadis itu, sahut Pak Hari. Apa? Soka? Kapan dia kemari? Kami juga kaget. Dia tiba-tiba datang dan menarik tubuhmu yang mengambang di udara. Sebelumnya kami berusaha menarik kakimu, tapi tidak bisa. Benar apa katamu? Ini sudah di luar nalar. Desisnya gelisah. Jadi, di mana Ririn? Pak Hari menunjuk pohon. Benar dugaanmu. Dia ada di dalam sana. Tapi kami tidak bisa mendekat. Ia menunjuk salah seorang rekannya yang terkapar di sampingku. Sebagian kulitnya melepuh, meski tidak terlalu parah. Namun, aku langsung paham. Tidak semudah itu menyelamatkan Ririn dari Mega. Entah berapa lama kegaduhan itu berlangsung. Tiba-tiba dari arah barat ada semacam kilatan cahaya menyambar pohon. Bumi seolah-olah bergetar seiring suara benda berdetum. Seiring suara benda berdebu menghamburkan tanah. Seseorang terlempar tepat di depanku. Debu menggumpal. Samar-samar terdengar deru nafas memburu. Kami terbatuk. Tanganku menghalau udara untuk memastikan bahwa ia Soka. Soka, sebutku sesak. Jangan bergerak. Sebentar lagi semuanya selesai. Tukasnya. Ia memandang kilatan yang terus berpendar. Mataku membulat. Itu seperti sebuah pedang terbang. Guruku datang membantu. Aku tidak menyangka Mega sekuat itu, ujar Soka. Hembusan angin dari arahnya mengantarkan aroma amis. Aku segera meraih ponsel, menyalakan senter, lalu mengarahkan kepadanya. Kamu terluka parah, seruku. Kulihat tangan kanannya terkulai, sedangkan wajah penuh goresan. Darah menetes ke pangkuannya yang gemetar. Ini bukan apa-apa. Aku akan segera pulih, sahutnya beringsut menjauh. Aku menoleh ke Pak Hari. Apa Bapak membawa kotak pertolongan pertama? Dia terluka parah, ujarku cemas. Ada di mobil. Biar saya ambilkan. Tolong jaga mereka, ucap Pak Hari kepada rekannya. Baik. Jeritan panjang membuat kami serempak memutuskan perhatian pada satu titik. Soka melesat, menangkap bayangan yang terlihat melayang dari atas pohon. Aku hanya mematung, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan dahsyat mengakhiri segalanya. Lengkingan kesakitan perlahan menggema ke penjuru malam. Hening, alam seperti turun menciut. Suara rintihan kecil membuat ketiga polisi bergerak ke sumber suara. Senter mereka nyalakan terang, menyinari dua sosok gadis yang terbaring lemah. Ririn dan sosok yang pernah kulihat sebelumnya di dalam foto berita. Malah, aku menghembuskan napas lega. Nadi Ririn masih bergerak. Pak Hari datang. Para polisi pun langsung mengevakuasi keduanya. Tubuh malah tampak kaku dan penuh luka. Tetapi aku harap masih bisa diselamatkan. Namun, di mana Soka?
Soka! Aku mencarinya di antara batang-batang pohon yang tumbang. Suara itu berasal dari semak yang bergoyang. Aku menghambur ke sana tanpa pikir panjang. Seorang lelaki tua berseragam hitam terduduk. Dari mulutnya mengeluarkan darah. Sesuatu menancap di dadanya yang koyak. Astaga, apa Anda guru Soka? Anda baik-baik saja? Aku merengkuh bahunya. Tolong cari Soka. Dia dalam bahaya. Tuturnya terbata-bata. Tapi Anda. Ia memejamkan mata. Tangan kurus itu menggenggam ujung benda berlumuran darah yang menancap hingga tembus ke punggungnya. Sekali sentak, sebuah pedang terpampang. Kepalaku berkedut melihat banyak jar dari luka tersebut. Cepat, tinggalkan saya dan lekas cari Soka. Aku tidak sempat memberitahu polisi. Mereka pasti tidak tahu kalau ada korban lain di sini. Namun, aku yakin setelah mengantarkan Ririn dan Mala ke mobil, Pak Hari akan kembali naik. Sekarang, aku harus segera menemukan Soka. Tawang! Aku seperti mendengar suara gadis itu memanggil. Arahnya dari jurang, tempat aku pernah tergelincir. Tertatih, aku menghampiri tepian dekat salah satu gubuk. Lagi, kuulang memanggil namanya. Soka, kamu di sana? Tawang, tolong. Aku mengarah senter ke bawah. Soka mendongak. Kakinya meraba-raba berusaha mencari pijakan. Sementara tangan menggenggam sulur. Posisinya nyaris sama denganku waktu itu. Astaga, kenapa bisa ada di sini? Aku meneliti situasi, mencari bagian aman untuk menolongnya. Itu, pijaklah pangkal semak itu. Lalu ulurkan tanganmu. Pinta Soka memberi kode dengan anggukan kepala. Aku menurut. Kugigit ponsel agar senternya menerangi bagian yang akan kupijak. Setelah berhasil mengambil posisi aman, aku mengulurkan tangan kepada gadis itu. Tangan dingin Soka berhasil meraih jemariku. Namun, ada yang aneh. Kemana luka-luka di wajahnya tadi? Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas karena ia ada di bawah sinar senter. Tawang, akhirnya kita bisa sama-sama membuktikan bahwa kita bisa hidup semati. Ayo, ikutlah denganku. Seringainya membuatku tercekat. Ponsel terlepas bersamaan dengan tubuhku yang ditarik menuju jurang bebas. Tawa nyaring membahana memenuhi gendang telinga. Dia bukan Soka, tetapi Mega. Ia sengaja memasuki raga Soka, mengajak kami untuk mati bersama. Singkat cerita, dalam awang-awang, tubuhku terasa ringan. Tidak, ini pasti hanya mimpi. Atau aku sudah mati. Semua terlihat hampa, terang, dan tidak ada suara. Namun, saat mendongakkan kepala, di atas sana terpampang beragam kejadian. Seperti sebuah film yang mempertontonkan perjalanan hidup seseorang. Aku tidak memiliki perasaan tertentu. Yang ada hanya kekosongan. Bahkan fisikku saja tidak ku tahu seperti apa. Tempat apa ini? Seutas cahaya berpendar datang. Ia seperti mengikatku. Lalu menarik sesuatu yang kopong ini menuju titik semacam pusaran. Aku kian melayang, berputar, hingga baru terasa ada yang mendesak dari dalam perut. Mual. Aku membuka mata. Dorongan udara dari selang kecil yang menancap di hidung membuatku merasa memiliki nyawa. Aroma pahit mengusik pernapasan.
Hal itu kian mengaduk isi lambung. Aku ingin muntah. "Jangan banyak bergerak. Aku akan panggil dokter sebentar," ujar sebuah suara. Ruangan ini remang-remang. Aku tidak tahu pasti sekarang siang atau malam. Leherku kaku. Tidak bisa kugerakkan karena ada yang mengganjal. Hanya bola mata yang liar, mencari tahu tepatnya di mana posisiku. Lelah, aku pun memilih kembali memejamkan mata. Mulutku seperti terkunci. Atau memang ada masalah dengan pita suara? Pasrah. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Seluruh tubuh terasa dingin. Tidak bisa kugerakkan. Langkah kaki terdengar. Sepertinya dua orang yang datang. Gumaman ringan terdengar makin jelas. Mereka bercakap tanya jawab. Wangi segar mampir ke penciumanku. Aku enggan membuka mata. Sebuah benda terasa menempel dingin di dada. Setelah itu, denyut nadi di pergelanganku turut diperiksa. Sudah mulai stabil. Kita tunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter. Ya, adapun sebaiknya perbanyak istirahat. Ada beberapa luka yang belum sembuh total. Tutur suara wanita yang terdengar asing. Mungkin seorang perawat. Baik, terima kasih. Setelah memastikan selang infus masih terpasang dengan benar, wanita itu pamit keluar. Kini, aku hanya mendengar desa napas panjang. Kuberanikan diri membuka mata. Soka tengah duduk menghadap ranjangku. Dengan jari mengetuk-ngetuk karpet. Alas tempat tidur. Sudah bangun? Ia bertanya datar. Aku tidak menyahut. Menggerakkan mulut sedikit saja. Bibir terasa kering dan perih. Beruntung kita masih selamat. Tepatnya, makasih sudah menolongku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Keluargamu sedang istirahat. Nanti ku beritahu mereka bahwa kau sudah sadar. Soka beranjak. Entah gerakan refleks atau memang sengaja. Tanganku menggapainya. Jari kami hanya bersentuhan sedikit. Tetapi raut wajah Soka terlihat panik. "Kak, kamu butuh sesuatu. Biar ku sampaikan ke Bule Halimah," tuturnya. "Tidak, istirahatlah," bisikku bersusah payah. Ia sedikit mengulas senyum. Tanpa beberapa luka menghiasi wajahnya. Tangan kirinya pun berbalut perban. Dengan gerakan ringan, ia mengangguk. Jauh. Langkahnya sudah menjauh. Namun, masih tertinggal hangat tubuhnya di sisi ranjang. Aku terlalu berlebihan. Singkat cerita, wanita di saung nomor 12 tengah mengaduk minumannya. Cukup lama, hanya itu yang ia lakukan. Sementara tatapannya keluar ke seberang jalan yang tidak terlalu ramai. Aku menyelesaikan urusan dengan kasir. Ambar mengangguk paham. Setelah aku beri penjelasan mengenai cara menghitung menu yang diskon, beberapa kali telepon berdering menjeda pembicaraan kami. Layanan pesan antar yang kubuka seminggu ini cukup menambah omset penjualan. Kalau begitu, saya ke sana dulu. Aku menunjuk saung hanya dengan tatapan. Baik, Pak. Ambar mengangguk. Aku menghampiri wanita berkemeja hitam dan celana panjang itu. Ia sedikit membuang muka saat aku duduk di depannya. Es teh manis yang sudah berembun. Ia sesap dengan gerakan cepat. Apa dia belum sampai? Aku mengikuti arah pandangannya ke halaman restoran. Entah, mungkin sebentar lagi, sahutnya. Ngomong-ngomong, kamu mengganti seragammu. Aku tersenyum.
bajuku koyak. Masa masih mau dipakai? Ia mencibik. Cantik kok. Maksudku, kemejanya. Ia kembali memalingkan wajah. Namun, ada Rona yang berubah. Pipinya bersemu merah. Sudah cukup lama ya? Ia setengah bergumam. Iya, aku mengangguk. Bangunan salon yang terlihat dari tempat kami duduk terlihat suram. Gerbangnya tertutup. Pintu kaca tertutup lembaran koran. Nyai membuka salon di tempat lain, ujar Soka datar. Benarkah? Di mana? Aku sedikit kaget. Sejak 3 bulan yang lalu setelah kejadian itu, kabarnya hanya ku dengar samar-samar. Di rutan. Soka tersenyum penuh arti. Hah, aku tidak pernah menduga akan ada kejadian seperti ini. Aku menarik napas panjang. Karena kita bukan peramal, semua kejadian di masa mendatang masih menjadi sebuah rahasia atau belum pasti. Yang pasti itu masa lalu, ucapnya ringan. Masa lalu ya, gumamku. Ku tatap sosok di depanku ini lekat. Beberapa hari yang lalu, aku mulai sedikit mengingat masa lalu dengannya. Walau ada beberapa hal yang masih belum ku mengerti. Suara sapaan Wulan membuatku menoleh. Satu pelanggan wanita masuk. Ia berbicara sebentar, sebelum kemudian Wulan mengantarkannya ke saung di mana aku berada. Selamat siang, aku Mala. Ia mengulurkan tangan. Entah kenapa, suaranya sekilas membuatku berdebar. Bayangan-bayangan wanita itu masih melekat padanya. Silakan duduk. Aku menunjuk posisi di sebelah Soka. Terima kasih. Beberapa saat, kami sedikit canggung. Soka pun mulai membuka pembicaraan tentang hal-hal yang ingin diketahui Mala. Aku memilih diam. Gadis berambut hitam terurai itu memang sangat mirip dengan Mega. Aku sangat beruntung masih bisa kembali ke dunia, tutur Mala lirih. Maaf, karena kejadian ini kamu mengalami kesulitan, bahkan nyaris kehilangan nyawa, sesalku. Bukan salah Anda. Soka tadi bilang, kebetulan sekali weton kami sama, dan wajah kami pun mirip. Mungkin ini takdir. Mala menunduk. Apapun itu, yang penting sekarang sudah berakhir. Dia sudah kembali ke tempat yang semestinya, ucap Soka. Kami mengangguk. Aku memanggil Adi, meminta menu untuk tamu-tamu spesialku. Aku tidak usah. Soalnya sedang ada keperluan. Mungkin lain kali aku mampir lagi. Mala berdiri. Wah, sayang sekali. Terima kasih sudah datang. Aku menyambut tangannya yang terulur. Aku juga terima kasih. Ia tersenyum. Tidak. Bahkan ulasan di bibirnya sangat mirip dengan Mega. Mala pergi bersama seorang lelaki yang menungguinya di mobil. Soka masih menatap mereka hingga lenyap dari pandangan. Itu, apa besok kamu ada acara? Tanyaku. Iya, gak ada. Mau ke suatu tempat? Soka terdiam. Ia berdiri dan meraih ponselnya. Besok, jam 10 pagi, tuturnya. Singkat cerita, malamnya, Pak Hari menghubungiku setelah sekian lama. Ia menceritakan banyak hal, terutama kasus yang sempat membuat kami nyaris kehilangan nyawa.
Pemilik salon itu kena tindak pidana karena terlibat dalam aksi kejahatan, terutama penyembunyian mayat. Dalam hal ini, jenazah Mega yang asli. Meski sulit dipercaya, tapi untunglah semua bisa diatasi. Berkat dirinya juga, kamu dan Soka selamat. Malam saat penyelamatan Ririn, ia datang tanpa terduga. Entah bagaimana, sosok Mega bisa mengendalikan. Tapi, katanya semua juga berkatmu. Paparnya. Aku tidak mengerti. Kamu mengatakan sesuatu ke Mega sebelum tergelincir ke jurang. Apa? Aku sama sekali tidak ingat. Oh iya, kami juga sudah menyelidiki kos Cempaka. Ternyata memang ada praktek aborsi yang dilakukan oleh pemilik kosnya sendiri, dibantu seorang dukun. Kami juga membongkar galian di belakang kos yang menjadi kuburan janin-janin tersebut. Astaga, aku bergidik ngeri. Memang sebulan terakhir, kulihat indekos tersebut tutup. Ternyata apa yang dikatakan Mega malam itu benar. Lalu, bagaimana dengan kasus kematian Dewi? Apa sudah berakhir begitu saja? Dengan dugaan bunuh diri? Tanyaku. Iya, tapi ada satu hal yang membuat kami sedikit berubah pikiran. Pacarnya memberikan keterangan bahwa beberapa hari terakhir sebelum meninggal, Dewi sempat mencurigai salah satu penghuni kosan, Mega. Menurut Heru, Dewi tidak memberitahu jika malam itu ia akan datang ke kos Cempaka. Jadi, kemungkinan kematian gadis itu ada hubungannya dengan Mega. Kami memilih tidak melanjutkan kasusnya karena pihak keluarga meminta untuk ditutup saja. Aku memutar ingatan ke malam naas tersebut. Benar, Dewi meninggal tidak lama setelah Mega kuantar pulang. Bukan hal mustahil yang ia lakukan, karena ia sosok jin jahat, di mana menumpang hidup pada tubuh manusia lain. Sementara jasad Mega sendiri telah mati. Bagaimana hasil otopsi jasad Mega? Aku memberanikan diri bertanya setelah sekian lama. Tentu saja, karena aku penasaran, kenapa ia memilih bunuh diri dan hidup dengan cara seperti itu. Cukup mengejutkan. Mega meninggal dalam kondisi hamil. Tutur Pahari menghela napas. Hamil. Aku tercekat. Siapa yang melakukan hal itu kepadanya? Yang paling tahu kondisinya adalah Nyai, pemilik salon Toro Ayu. Saya mencoba mencari informasi darinya. Ternyata Mega telah lama menggunakan susu kecantikan. Namun, hal tersebut malah membuatnya celaka. Suatu malam, ia diperkosa oleh orang tak dikenal. 2 bulan kemudian, ia hamil. Nyai pernah beberapa kali membantunya menggugurkan kandungan, tapi selalu gagal. Mega pun frustasi. Ia meminta bantuan Nyai agar bisa tetap hidup tanpa janin yang terus tumbuh. Akhirnya ritual itu dilakukan. Mega bunuh diri dan mengambil jasad wanita yang memiliki syarat tertentu untuk dijadikan inang. Terdengar mustahil, bukan? Pahari menarik napas panjang. Benar, sautku singkat. Kami mengakhiri panggilan. Kepalaku terasa berputar. Mega, aku tidak pernah tahu masa lalunya sekelam itu. Singkat cerita, hembusan angin membawa aroma asin. Soka tidak banyak bicara. Ia terlihat sedang memutar kenangan, atau mungkin mengeja waktu yang telah puluh tahun terlewat. Kenapa kita kesini? Pada akhirnya ia bertanya.
untuk mengenang sahabat kita, juga untuk membantuku mengembalikan ingatan, sahutku. Maaf kalau kamu tidak suka. Tidak apa-apa. Ia membuang pandang ke Pulau Karang. Pantai Drini selalu tampak sejuk, meski di siang hari terik. Kamu bilang mau mencoba mengembalikan ingatan. Apa tidak masalah? Tanya Soka. Iya, bagaimanapun, masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa kita buang begitu saja. Sekelam apapun itu, pasti ada hikmah di baliknya, sahutku mantap. Kalau begitu, ayo. Soka menarik tanganku. Aku tertegun sejenak. Ya, sepertinya kami pernah seperti ini sebelumnya. Bayangan itu perlahan muncul. Sebuah tangan kecil menggenggam pergelangan tanganku. Butiran pasir yang halus menjadi penjeda kulit kami. Kami tiba di balik karang. Soka mengajakku duduk di salah satu bagian pantai. Ia pun mulai menceritakan bagaimana kejadian itu bermula. Kamu pingsan di sana. Padahal saat itu aku yang terluka. Lucu sekali. Soka berucap getir. Aroma amis samar-samar menyeruak hidung. Aku mual. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Jangan dipaksa. Tidak semua kenangan harus dikenang. Jika itu buruk, sebaiknya kita lupakan saja. Mega menepuk bahuku. Aku mengangguk. Nyatanya, aku lebih lemah dari perkiraan. Kami meninggalkan tempat tersebut. Soka adalah korban peristiwa berdarah di Pantai Drini. Namun, ia cukup kuat, sangat kuat. Bahkan tidak ada rasa takut saat mengingat kejadian itu. Kamu salah. Aku sangat takut. Bahkan lebih parah dari yang kamu kira. Aku selalu bersembunyi di dalam lemari setiap kali mendengar suara orang datang. Aku mungkin juga pernah gila. Itu sebabnya ayah memasungku. Ujarnya bergetar, seolah-olah tahu apa yang aku pikirkan. Itu, aku minta maaf. Aku menghentikan langkah. Untuk apa? Entahlah. Cih, menyebalkan. Soka bersiap pergi. Tunggu, ada hal yang ingin aku tanyakan. Ia menoleh. Jadi, Senja, kenapa kamu menulis namaku di balik lemari? Gadis itu mendadak berpaling. Namun, aku bisa mengungkap reaksi kaget dan pipinya yang lagi-lagi memerah. Bukan apa-apa, ketusnya. Atau aku pernah menyukaimu? Pikir saja sendiri. Ia berlari. Aku tersenyum. Tidak, Senja. Aku sudah mengingatnya. Kita pernah berjanji sesuatu. Meski umur kita masih 7 tahun. Aku mengajakmu menikah suatu hari nanti. Menggelikan. Namun entah kenapa rencana seperti itu sudah ada dalam pikiran kanak-kanak kita. Jadi, kapan kamu siap? Aku berteriak. Soka berhenti. Ia menangkupkan kedua tangannya ke wajah. Ponselku berdering. Tanpa pesan yang dikirim oleh Tobi. Aku jadi cuti. Tolong di ACC. Sebuah gambar ia sisipkan. Foto undangan pernikahan Tobi dan Ririn. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.